dimaksud dengan tawasul. Ada yang tahu? Tawasul adalah perantara atau wasilah, itu tawasul. Jadi kalau kita ingin naik ke atas, kita kan perlu tangga agar kita bisa ke atas. Nah, tangganya itu adalah tawasul. Satu alat untuk mencapai tujuan itu tawasul. Kita berwasilah. Di dalam ajaran Islam ada beberapa wasilah yang dibolehkan dan ada beberapa wasilah yang tidak dibolehkan. Kalau yang dibolehkan tentu sesuai dengan syariat ataupun tuntunan dari Rasulullah SAW. Seperti contoh, kita bertawasul kepada alim ulama. Ustaz, doain dong biar anak saya sehat walafiat. Ya, saya doakan. Itu berarti kita bertawasul dengan seorang ustaz. Pak Kiai, anak saya mau ujian, doain biar lulus. Kata Pak Kiai, saya doakan mudah-mudahan anak sampai lulus. Berarti kita bertawasul kepada Kiai. Jadi kita nggak minta langsung kepada Allah, tetapi melalui perantara seorang Kiai, seorang ulama, seorang yang alim. Itu namanya bertawasul. Dan tawasul itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Bahkan kita sering kan sudah minta doa ke guru-guru kita, itu dibolehkan. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau guru kita udah meninggal? Bah, besok anak saya mau ujian, doain bah biar lulus. Orang datang ke makam saya seperti ada yang meninggal. Anda bilang ada nyusahin aja, hidup dia sendiri minta doa, udah mati masih diminta doa. Kapan istirahatnya? Jadi doa ketika kita bertawasul kepada orang yang telah meninggal tidak disyariatkan. Kita punya guru udah meninggal dunia, kita bertawasul, Pak Kiai doainlah biar tokoh saya dirame. Kalau semasa hidup dibolehkan, tapi ketika sudah meninggal dunia itu sesuatu yang dilarang, dan itu yang disebut dengan meminta kepada kuburan. Makanya hati-hati kalau kita bersiar, jangan sampai terucap kata-kata seperti ini. Seharusnya kita ketika berziarah ke makam guru-guru kita doain agar Allah ampuni dosa-dosanya, agar Allah berikan nikmat kubur, agar Allah tempatkan di tempat yang mulia dan terpuji karena ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Bukan malah dimintai doa lagi seperti itu. Terus yang kedua, kita boleh bertawasul melalui lafaz-lafaz Allah, Asmaul Husna. Kita bertawasul, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Kita minta aja kita, wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat, ampunilah aku. Itu ada di Al-Quran. Kalau kita boleh bertawasul dengan asma Allah. Yang selanjutnya kita boleh bertawasul dengan ibadah yang telah kita lakukan. Bulan puasa kita banyak sedekah. Setelah sedekah, ya Allah, berikanlah sedekahku ini sebagai wasilah kehidupanku di masa yang akan datang yang penuh dengan kebahagiaan dan berkah. Kita bertawasul dengan sedekah. Itu dibolehkan. Kita sakit-sakitan, udah ke dokter kanan, ke dokter kiri, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita bertawasul dengan sedekah kita. Ya Allah, jadikanlah sedekahku ini sebagai wasilah kesembuhan atas penyakit yang aku derita. Itu kita boleh bertawasul dengan amal.
atau dengan bacaan Quran. Setelah selesai baca Quran, kita minta kepada Allah, semoga dengan kita membaca Quran ini Allah lapangkan rezeki kita. Kita boleh bertawasul dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, kita boleh bertawasul dengan kemaksiatan yang nggak jadi kita lakukan. Tiba-tiba sore-sore ditelepon sama kita, gimana jadinya kita mabar? Mabarnya pakai duit, judi. Oke, siaplah meluncur jam berapa? Jam 9 malam. Oke, siap. Habis maghrib di musolanya ada pengajian, ustaznya jelasin tentang kemaksiatan judi, dosa besar. Bingung dia, dosa besar. Tiba-tiba temannya telepon lagi dan kita batalkan. Waduh, maaf bro, saya nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Takut sama Allah. Judi itu perbuatan dosa besar. Nah, situasi seperti itu bisa kita manfaatkan dengan kita berwasilah dengan kemaksiatan yang nggak jadi kita lakukan. Kita bisa jadikan sebagai perangkat permohonan ataupun doa kita. Di kantor kita megang akuntansi, keuangan, bendahara. Ada peluang untuk nyantur selembar dua lembar. Apalagi kebutuhan menjelang lebaran. Anak belum beli pakaian, kue belum dipesan, kan pening malah itu kan. Lihat di kantor duit bertumpuk-tumpuk. Kalau ngambil satu dua tumpuk nggak ketahuan. Godaan setan luar biasa. Apalagi godaan keadaan. Wah. Tapi karena kita meyakini Allah selalu mengawasi, walaupun bos kita nggak tahu dan nggak melihat, kita tetap bertahap dalam kebaikan. Kita nggak ambil. Walaupun keinginan pasti ada, bisikan pasti ada. Nah, situasi seperti itu bisa kita jadikan sebagai wasilah doa kita pada Allah. Jadi 4 tawasul yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Yang pertama, berwasilah dengan orang-orang yang alim, orang-orang soleh yang masih hidup. Yang kedua, dengan asma Allah. Yang ketiga, dengan kebaikan kita. Dan yang keempat, dengan kemaksiatan yang terjadi. Selebihnya dilarang oleh Allah Subhanahu. Contohnya megang jimat. Jadi kenapa megang jimat sama mesok? Ya, dia tokoh laris. Itu kan haram dalam ajaran Islam. Ini wasilah doang. Ini kan syariat. Mintanya sih tetap sama Allah. Alasannya kan begitu. Banyak. Ini syariat. Minta masih tetap sama Allah. Nggak minta sama ini. Nggak minta sama mesok. Tapi begitu tokohnya laris, ini yang paling habis. Tokoh bisa laris itu udah sejak pegang semar mesok. Disandarkan ke semar, bukan kepada Allah. Disandarkannya kepada benda, bukan kepada Allah. Makanya Islam itu hanya untuk membenarkan tingkah lakunya aja, perbuatannya. Padahal artinya tetap aja kepada benda. Yang dia punya mesin kuning hebat, iya. Biar di jalan selalu nggak ada kecelakaan. Udah beda nggak sama Allah, itu tidak saya doang. Kita mantap keselamatan sama Allah. Begitu terhindar dari kecelakaan, dari gara-gara megang mesin kuning, Allahnya jadi ingat. Makanya hal-hal seperti ini harus kita hindarkan. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan hatinya tamimah kepada tamimah. Tamimah itu kalau bahasa kita ini azimah. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada jimat, kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, kemampuan tertentu, faqad asyraka, kata Rasul. Sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik. Ini hati-hati kalau hati kita
ta'ala dengan berdoa. Apa namanya ta'ala itu? Menyandarkan kepada Allah. Karena itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemusyrikan. Ya, paham ya? Jadi yang dimaksud dengan tawassul itu seperti itu, menjadikan wasilah. Tawassul itu menjadikan wasilah dari doa kita. Jadi kaitannya itu dengan doa kalau tawassul. Oke, sudah jam 1 saudara-saudara.